Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabba syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an wa aftaradta ala ibadika fihi siyam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang ke-9 atau malam yang ke-10 Ramadan, artinya kita sudah hampir menyelesaikan 10 awal Ramadan. Mudah-mudahan atas rahmat, inayah dan karunia Allah kita bisa diberi umur, diberi kesempatan, kesehatan dan inayah oleh Allah untuk menyelesaikan saum kita pada bulan Ramadan ini. Untuk itu kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita yakin bahwa salawat itu hakikatnya pemantapan makrifat, pemantapan tauhid, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah telah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas kehadiran beliaulah sehingga kita bisa seperti saat sekarang ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang tujuan syariat pelaksanaan ibadah saum ini, maka salah satu tujuan syariat atau disyariatkannya ibadah saum di bulan suci Ramadan adalah untuk meningkatkan kualitas ruhaniyah kita atau spiritual kita lebih tinggi dari sebelumnya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu yang menarik ketika kita membaca ayat-ayat saum yang ada di dalam surat Al-Baqarah, khususnya di ayat 183, karena sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah saum, maka ada ayat atau 2-3 ayat yang sebelumnya itu memerintahkan kita untuk makan. Dan makan ini bagi manusia sangat penting, urgen, karena untuk menjaga fisik kita, untuk menjaga kelangsungan kehidupan kita yang lebih baik, ya tentu harus makan. Tetapi kita hidup di sini bukan tujuannya untuk makan. Makan itu sarana, bukan tujuan. Minum itu sarana, bukan tujuan. Maka kelirulah manusia itu yang hidupnya hanya untuk makan dan minum. Tetapi masalah makan ini juga diatur di dalam agama. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang makan itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 atau sekitar itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jadi sebelum Allah merintahkan kita saum, Allah merintahkan kita dulu makan. Dan perintah makan di sini itu bersifat umum. Kenapa? Karena ayat itu berbunyi ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau kita belajar tafsir atau ulumul Quran,
Maka orang yang pernah belajar ulumul Quran itu bisa memahami maksud ya ayuhan nas. Karena itu diperkirakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu bukan ayat yang turun di Mekah saja, tapi yang dimaksud ayat Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Dan ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang bukan hanya turun di Banidah, karena ada ayat turun di Mekah disebut ayat Madaniyah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turun di Mina setelah Nabi Jumratul Aqabah. Itu turun ayat itu, tapi tidak disebut ayat Makkiyah, tapi disebut ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Nah, ciri khas ayat Makkiyah itu diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, bersifat universal, umum. Nah, di situ Allah memerintahkan kita untuk makan. Yang diperintah di situ secara umum manusia, apapun agamanya. Mau Islam, mau non-Islam, atau mau tidak beragama, itu diperintahkan untuk makan. Dan Allah sudah menunjukkan apa yang harus dia makan, mimma fil ard, apa-apa yang ada di bumi. Lalu Allah menggarisbawahi halalan thayyibah, yaitu yang halal dan yang thayyib. Jadi Allah tidak pernah memerintahkan hambanya itu memakan yang tidak halal dan yang tidak thayyib. Siapapun itu, apapun keyakinannya, mau meyakini ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, atau mau main-main dengan Tuhan, Allah tidak pernah mentolerir makhluknya itu untuk memakan yang tidak baik. Tetapi manusia itu biasanya lebih cenderung, lebih senang mencari makanan yang tidak baik daripada yang baik. Itulah problemnya. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka dalam hal makanan ini jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena manusia banyak terperdaya atau banyak tertipu oleh setan melalui perut atau melalui makanan. Dan di dalam Al-Quran, makanan yang halal itu lebih banyak dibandingkan makanan yang haram. Kalau kita lihat ayat Al-Quran secara sepintas, paling tidak hanya ada 4 yang diharamkan oleh Allah secara mutlak untuk tidak dimakan. Yang pertama al-maitah, yaitu bangkai. Bangkai ini kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, itu yang halal. Semuanya atau selain yang 2 itu umumnya ulama mengatakan haram. Tetapi masyarakat kita saat sekarang ini kadang-kadang ingin mencari sensasi dalam hidupnya, maka dia lebih sering atau lebih senang mencoba yang bangkai-bangkai itu. Padahal kalau kita kaitkan dengan ilmu dokter atau kesehatan, ya bangkai itu tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita, hanya untuk sensasi saja bagi orang yang menyukainya. Kemudian yang kedua ad-dam. Dam ini marus, menyembelih sapi lalu darahnya diambil lalu dicampur dengan daging lagi atau dengan jantung dan sebagainya lalu dimakan. Nah itu pasti haram. Kenapa darah itu haram? Karena ketika sapi itu disembelih, sapi itu kejang-kejang, dan dia sengaja kejang-kejang seperti itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam diri sapi itu, supaya manusia memakan dagingnya tidak memakan yang keji-keji, maka dia keluarkan melalui darah. Itulah sebabnya sehingga Allah mengharamkan darah itu untuk dimakan. Yang ketiga yaitu lahmal khinzir, daging babi, dagingnya. Adapun tulang dan tulang, kemudian ada sebagian ulama mengatakan kulitnya, itu masih khilafiyah. Tapi yang pasti yang tidak boleh itu adalah dagingnya, daging babi. Kenapa? Menurut ilmu pengetahuan bahwa kulit atau daging manusia dengan daging babi itu mirip. Jadi kalau kita ini sering makan babi, maka kita akan jadi kanibal.
kita akan senang memakan sesama manusia. Tidak makan babi saja udah senang memakan orang, apalagi kalau kita senang mengkonsumsi daging babi itu. Lalu ma uhilla li ghairillah, sembelihan yang disembeli selain untuk Allah. Seperti sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, biasanya orang itu ziarah kubur, nyekar. Kadang-kadang ada masyarakat, ada budaya di kampung kita atau mungkin di kota tapi tidak terlalu kelihatan. Kalau dia datang ziarah, dia nyembeli sapi atau nyembeli kambing di atas kuburan, tujuannya untuk keluarganya yang meninggal. Nah, walaupun dibacakan bismillah berulang-ulang, itu tetap haram. Kenapa? Karena tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati mimma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, tadi secara umum, sekarang secara khusus Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, makalah yang baik-baik itu. Tidak semua halal itu baik untuk kita. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib bagi kita. Bagi orang kolesterol, orang yang darah tinggi, jeroan itu halal. Tetapi bagi orang yang tekanannya tinggi, mungkin itu tidak thayyib bagi fisiknya. Nah, orang yang jantungan, ada makanan yang halal tapi tidak thayyib untuk jantungnya. Nah, itu harus dihindari. Nah, kenapa? Di bulan suci Ramadan ini banyak orang mengeluh, udah saum tapi kok kolesterolnya tinggi, tekanannya tinggi. Ya karena makanannya yang masalah. Halal makanannya tapi belum tentu thayyib. Nah, belum tentu thayyib. Apalagi kita sering dikatakan bahwa kalau buka saum itu yang sunnah adalah kurma, tapi yang wajib bala-bala. Nah, itu aja bedanya. Jadi semua orang cari yang wajib dulu baru yang sunnah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya setelah saum bukannya semakin sehat, tetapi ya kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Nah, ini masalah makanan. Kenapa masalah makanan itu sangat penting diperhatikan di dalam Islam? Karena ada kaitannya dengan apa? Dengan kesehatan. Ada kaitannya dengan spiritual, ada kaitannya dengan adab, akhlak atau karakter orang itu. Nah, dulu ada orang yang beribadah kurang lebih 60 tahun. Dia berdoa, dia meminta apapun yang dia ingat, dia minta kepada Allah. Tapi selama 60 tahun tidak ada satupun doanya yang diterima oleh Allah. Ketika dia mulai putus asa berdoa, bermunajat, merintih, memohon kepada Allah, terdengarlah suara, wahai si fulan, bagaimana mungkin doamu, rintihanmu, zikirmu diterima oleh Allah? Wa ta'amuka haram, makanan yang kamu makan haram. Wa mashrabuka haram, minuman yang kamu minum juga haram. Wa malbathuka haram, pakaian yang kamu pakai untuk salat tarawih dan sebagainya minal haram. Fa anna yustajab, jungkir balik pun untuk berdoa, tidak ada doa kita yang bisa diijabah oleh Allah. Karena ya apa? Karena makanan, minuman, obat-obatan kita, obat yang kita minum itu bersumber dari yang haram. Nah, kenapa dalam dunia sains disebutkan bahwa ketika kita makan makanan yang haram atau makan apapun, kita masukkan ke mulut kita, lalu masuk ke usus, maka di situ ada saraf-saraf yang mengirim makanan itu ke otak kita. Bayangkan kalau kita buka, lalu yang kita makan itu makanan yang haram, lalu saraf itu mengirim ke otak kita, lalu kita ruku waktu sholat isya atau sholat tarawih, atau kita sujud, maka kepala yang kita gunakan untuk ruku dan sujud itu kepala yang nutrisinya semua yang haram. Dan ketika kita juga berdoa, maka kepala yang kita gunakan berdoa, berzikir juga kepala yang haram. Kenapa? Karena di situ ada makanan yang haram. Apakah doa yang semacam itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang susah diatur? Karena pola makan yang masalah. Karena ada junk food. Junk food itu kan cepat saji. Anak-anak yang sering makan seperti itu akan dipengaruhi karakternya juga, sehingga anak kita kurang sabar.
kurang sabar, sering emosional, marah, tidak bisa dikendalikan emosinya, amarahnya. Kenapa? Ya karena pola makannya yang masalah. Bayangkan kalau orang tuanya itu makan makanan yang haram, kemudian itu jadi sperma, kemudian jadi ovum, lalu berhubungan jadi anak. Maka anak itu lahir dari daging yang haram, dari sperma yang haram, dari ovum yang haram. Kira-kira bisa nggak jadi anak yang soleh? Padahal kita menginginkan supaya anak kita itu soleh. Nah, inilah problem. Jadi kalau kita ingin melahirkan anak yang soleh, generasi yang soleh, keluarga yang soleh, ya jagalah makanan itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan dan Rasul menyampaikan bahwa kebahagiaan manusia itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Kalau kita hanya merasakan kebahagiaan hidup itu dimakan, maka kebahagiaan kita itu sama dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh binatang, oleh sapi, oleh kambing, oleh onta, oleh kerbau. Kenapa? Karena kerbau, sapi itu akan bahagia kalau dikasih makanan dan kenyang. Kalau manusia hanya sebatas itu kebahagiaannya, maka kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang sangat-sangat rendah. Maka Allah ingin meningkatkan kebahagiaan manusia itu jangan hanya di perut, jangan hanya di tenggorokan. Dengan cara apa? Menahan apa? Menahan makan. Bisa nggak kita bahagia dengan cara saum, menahan makan? Kenapa? Setiap manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu tanya cucunya itu yang kecil-kecil, kapan bahagia? Pasti simple omongannya. Apa? Kalau saya makan yang enak, makan durian, makan sate, makan es, udah bahagia. Tapi coba bapak-bapak yang sudah berusia 70 tahun, dikasih durian, dikasih sate, dikasih gulai, baru dimakan semuanya, paling 2-3 hari DKM akan mendoakannya. Ya. Kenapa? Mungkin diopname atau mungkin sudah dikubur. Nah, karena kebahagiaan kita bukan di situ lagi. Kebahagiaan kita semakin tua itu semakin abstrak. Abstrak apa? Butuh saum, butuh Quran, butuh zikir, butuh sholat tahajud, butuh doa. Nah, inilah salah satu tujuan apa? Disyariatkannya ibadah saum itu supaya ibadah ini meningkatkan spiritual kita dan kebahagiaan kita lebih tinggi daripada makhluk yang lain termasuk binatang. Saya kira cukup ini karena waktunya sudah jam 8 lewat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa direnungkan dan insya Allah bisa didiskusikan lebih panjang lagi. Karena kalau kita bahas tujuan atau maqasidus syariah di dalam saum itu sangat panjang. Maka saya kira terima kasih dan kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.